Halo rekan-rekan investor, sebelumnya mohon maaf nih jika saya sudah agak jarang upload video karena emang setelah sebelumnya saya disibukkan dengan ebook kuartal keempat tahun 2021. Saat ini saya sedang mempersiapkan lagi ebook edisi selanjutnya, yaitu di kuartal 1 tahun 2022. Nah, pada video kali ini saya akan share beberapa saham bank yang berpotensi sekali di tahun 2022 ini untuk kita koleksi. Seperti yang Anda lihat di grafik ini, sektor perbankan dan energi saat ini sedang memimpin pergerakan di antara sektor-sektor lainnya di Bursa Efek Indonesia. Nah, kalau saham komoditas kan terutama untuk saham batubara ya, Anda perhatikan sudah naik lumayan kenceng ya. Nah, ini sudah saya jelaskan juga pada video saya yang sebelumnya. Nah, sekarang saya akan menjelaskan untuk saham-saham perbankan. Saya bisa pastikan bahwa Anda bakalan akan sangat rugi jika pada tahun 2022 ini dalam portofolio Anda tidak ada satupun saham bank. Hal ini karena secara historis, jika perekonomian suatu negara sebelumnya turun akibat krisis ya, terutama di Indonesia, maka sektor yang akan lebih dulu pulih adalah sektor keuangan, dalam hal ini adalah perbankan. Jadi karena tahun 2022 ini saya yakini sebagai tahunnya pemulihan ekonomi, maka ini juga yang akan menjadi tahunnya sektor perbankan. Oke, inilah perbandingan 12 saham bank yang menurut saya patut untuk Anda pertimbangkan. Disclaimer on, jangan Anda membeli saham hanya karena Anda menonton video ini. Pastikan Anda sudah mempunyai preferensi yang tepat dan juga pertimbangan sesuai dengan profil risiko yang bisa Anda terima. Oke, yang pertama saya akan membandingkan 12 saham bank ini berdasarkan dari aset yang dimiliki. Dalam hari ini kita perhatikan angka-angka ini dalam miliar rupiah. Nah, kalau berdasarkan asetnya, ternyata Bank Mandiri, BMRI, yang mempunyai aset paling besar di Indonesia saat ini, yaitu sebesar 1.734 triliun. Disusul oleh Bank BRI, 1.650 triliun. Lalu ada Bank BCA, 1.259 triliun. Dan Bank BNI, 931 triliun. Nah, keempat bank ini dikenal sebagai The Big Four Bank Indonesia. Nah, yang di bawahnya ini adalah Bank BTN, ada Bank Niaga ya. Anda bisa lihat di slide ini. Dan yang paling terakhir, yang menurut saya paling berpotensi ya, ini ada yang asetnya paling kecil, itu adalah Bank BJTM ya, 105 triliun. Lalu berikutnya, saya akan membandingkan 12 saham ini berdasarkan dari perbandingan price performnya ya. Kita perhatikan ya, kalau secara year to date ternyata saham Bank BNI yang mempunyai pergerakan paling bagus ya. Sejauh ini saham Bank BNI sudah naik 36%, 36,6% secara year to date. Disusul oleh Bank Mandiri 27,4%, lalu ada Bank BRI 18% dan Bank BCA 11%. Yang lainnya Anda bisa lihat sendiri di slide ini. Nah, untuk yang masih mempunyai pergerakan yang minus ya, atau yang masih turun secara year to date, itu ada Bank BTPN, NISP, dan juga Bank Syariah Indonesia. Nah, berikutnya saya akan membandingkan 12 bank ini berdasarkan dari kinerja laba bersihnya. Nah, dalam hal ini saya akan menilai saja presentasinya ya, kenaikan laba bersihnya pada kuartal pertama ini dibandingkan dengan kuartal sebelumnya. Kecuali untuk Bank BTPN ya, yaitu kuartal pertama tahun 2022-nya belum keluar, sehingga angka 52% ini, itu saya bandingkan khusus untuk kuartal keempat tahun 2021. Nah, kalau dari sisi labanya kita perhatikan ya, ternyata kinerja dari laba bersih Bank BRI itu yang paling kinclong ya, sebesar 78%, naik 78% dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya. Disusul oleh Bank BNI 66%, lalu ada yang tidak kalah menarik juga, ada Bank Danamon 65%, dan Bank Mandiri ya, aset terbesar tadi ya, sebesar 54%. Nah, Anda perhatikan di bagian bawahnya itu ada beberapa bank lainnya ya. Nah, untuk Bank BCA ini, khusus untuk Bank BCA ini memang kalau kita perhatikan ini 14% ya. Nah, Anda jangan melihat 14% ini kecil, karena memang Bank BCA ini yang paling stabil ya. Perbandingan labanya itu memang tidak terlalu jauh dengan laba pada tahun ini, karena memang kinerja Bank BCA ini yang cukup stabil. Nah, berikutnya saya akan membandingkan juga dari sisi profitabilitas ke-12 bank ini. Dalam hal ini saya akan melihat return on asset dan juga return on equity. Nah, di sini kalau saya menyajikan dua data sekaligus ya. Jadi dalam hal ini saya akan menilai dulu yang ROA-nya, kemudian saya akan menilai yang ROE-nya. Nah, kenapa saya menilai yang ROA-nya dulu? Karena memang di sektor perbankan itu ya, kita harus melihat senjata utama bank itu adalah asetnya. Jika bank tersebut akan menempatkan aset tersebut dengan baik, maka sudah hampir pasti bank itu mempunyai profitabilitas yang cukup bagus juga.
Nah, dalam hal ini kita akan lihat membandingkan antara ROA dan ROE untuk 12 saham bank ini. Kita perhatikan ya, untuk profitabilitasnya ternyata di sini Bank BRI itu yang paling tinggi ya. ROA-nya sebesar 3% dan ROE-nya sebesar 18,3%. Jadi yang data di atas itu ROA dan data di bawahnya itu ROE. Lalu di posisi kedua ada Bank BCA ya, 2,6% dan 17%. Lalu ada Bank Mandiri 2,4% dan ROE-nya 19%. Lalu ada Bank Jatim ya, BJTM 1,8% dan di bawahnya ROE-nya 17,7%. Dan untuk saham-saham yang lainnya Anda bisa lihat sendiri di slide. Nah, untuk yang kinerjanya paling kecil ya, itu ada Bank BTPN, ROA-nya 0,6% dan ROE-nya 7,85%. Di atasnya ada Bank BTN 0,9% dan ROE-nya 14,8%. Nah, berikutnya yang tidak kalah menarik ya, untuk sektor perbankan ya, saham bank. Nah, kalau untuk saham-saham lainnya kan saya bisa membandingkan kan untuk kualitas hutangnya ya, itu bisa dilihat dari DER. Nah, kalau untuk saham bank itu, yang perlu kita perhatikan itu adalah kesehatan kredit yang diberikan. Dalam hal ini kita akan lihat NPL-nya, Net Performing Loan. Nah, dalam hal ini saya hanya ingin mengajak Anda untuk melihat saja NPL Gross. Nah, NPL Gross ini NPL yang sudah memperhitungkan semua tingkatan kredit ya, semua tingkatan kolektibilitas. Dari mulai macet, diragukan, dan ada beberapa kolektibilitas lainnya ya. Jadi tidak hanya yang sudah macet saja, tetapi juga yang hampir macet. Nah, dalam hal ini kita perhatikan yang paling sehat kredit yang diberikan yaitu ada di Bank BTPN ya, di posisi pertama itu dengan NPL Gross-nya itu yang paling kecil 1,3%. Disusul oleh BJBR 1,19%. Lalu ada Bank Big Cap ya, Bank BCA itu yang paling sehat 2,30%. Dan juga ada NSP 2,25%. Nah, kita perhatikan yang kreditnya paling tidak sehat ya, itu ada Bank BJTM ya, 4,76%. Di atasnya ada 3,60% untuk BNGA. Nah, yang lainnya Anda bisa lihat sendiri di slide. Nah, ini untuk perbandingan NPL ini sangat penting ya, karena jika NPL tinggi, maka terpaksa bank ini harus mencadangkan sebagian besar dana untuk mengantisipasi NPL yang cukup besar. Karena memang itu sudah ketentuan dari OJK ya. Nah, angka CKPN yang besar ini sudah hampir pasti akan menggerus laba bersihnya. Sehingga itu kita harus mempertimbangkan dengan sangat cermat angka NPL dari setiap saham bank yang akan kita pilih. Ya, tentunya semakin kecil NPL akan semakin bagus. Nah, yang berikutnya kita akan mulai membandingkan valuasinya ya. Mana di antara ke-12 bank ini yang paling murah secara valuasi? Dalam hal ini kita akan lihat dulu PER-nya, Price Earning Ratio. Nah, kalau kita lihat dari PER-nya, Price Earning Ratio ini yang paling rendah atau yang paling murah itu ada Bank BNGA, Bank Niaga, sebesar 5,5 kali. Disusul oleh NISP ya 5,8 kali. Dan juga ada BBTN 6,3 kali. Lalu ada Bank Daerah, Bank BJBR 6,4 kali. Nah, yang paling mahal untuk saat ini adalah Bank BCA 31,1 kali. Lalu di atasnya ada Bank Syariah Indonesia 16,3 kali dan juga Bank BRI 15 kali. Lalu ada Big Four lainnya ya, BBNI itu 10,8 kali. Jadi untuk saat ini dari sisi PER yang paling murah itu BNGA dan yang paling mahal itu ada BBCA. Berikutnya masih tentang valuasi, kita akan membandingkan 12 bank ini berdasarkan dari price to book value-nya. Nah, kalau kita lihat dari PBV-nya, ternyata Bank BTPN yang paling murah saat ini dengan 0,6 kali. Disusul NISP ya, 0,4 kali. Lalu ada Bank Danamon 0,5 kali. Dan Bank Niaga ya, 0,6 kali. Lalu ada beberapa lainnya, Anda bisa lihat sendiri di slide. Nah, yang paling mahal saat ini ada Bank BCA itu 5,1 kali. Lalu di atasnya itu yang paling mahal kedua ya, ada BBRI 2,7 dan Bank Syariah Indonesia itu 2,5 kali. Nah, berikutnya sebagai bahan perbandingan juga ya, pertimbangan buat Anda, mungkin bisa juga kita melihatnya dari sisi dividend yield-nya. Nah, kalau dari sisi dividend yield-nya, ternyata saat ini dividend yield yang paling tinggi ya, yang mampu memberikan dividen yang paling tinggi itu adalah Bank Niaga, BNGA, dengan yield sebesar 8,83%. Lalu ada Bank BJBR ya, Bank Daerah, di posisi kedua 6,72%. Lalu ada BJTM ya, 6,50%. Dan ada salah satu big cap ya, Bank Mandiri 4,03%.
dan yang lainnya Anda bisa lihat sendiri di slide. Nah, untuk 3 yang paling terbawah ya, ada Bank Syariah Indonesia, BTPN, dan juga NISP. Ini sampai dengan saat ini ya belum ada kabar tentang bank-bank ini untuk membagikan dividen. Namun perlu dicatat bahwa khusus untuk Bank NISP ini memang dikenal selama ini tidak pernah membagikan dividen ya. Nah, ini juga bisa menjadikan Anda sebuah pertimbangan ya untuk memilih sebuah bank. Lalu ada Bank Syariah Indonesia, mungkin bisa kita maklumi karena memang barusan merger ya. Jadi memang harap maklum mungkin tidak bisa membagikan dividen. Nah, untuk Bank BTPN ini itu yang terakhir membagikan dividen tahun 2018 ya. Setelahnya itu belum pernah membagikan dividen lagi. Dan untuk yang lainnya Anda bisa memperhatikan sendiri di slide. Nah, itulah ke-12 bank yang menurut saya sangat berpotensi dan harusnya menjadi perhatian dari Anda pada tahun 2022 ini. Tapi ingat, disclaimer on, sekali lagi jangan Anda membeli saham hanya karena Anda menonton video ini. Pastikan Anda sudah mempunyai preferensi yang tepat sesuai dengan profil risiko yang bisa Anda terima. Sekian dan terima kasih. Salam Value Investor.